Puji Tuhan saudaraku, di pagi ini kita masih diberi kesehatan sama Tuhan, karena kasih Tuhan itu tak berkesudahan. Kita masuk dalam pembacaan Alkitab, yaitu Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32. Kitab Kejadian pasal 5 ayat 1 sampai 32 dengan judul perikop Keturunan Adam. Inilah daftar keturunan Adam pada waktu manusia itu diciptakan oleh Tuhan. Dibuatnyalah dia menurut rupa Tuhan. 2. Laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Ia memberkati mereka dan memberikan nama manusia kepada mereka pada waktu mereka diciptakan. 3. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakkan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya, lalu memberi nama Set kepadanya. 4. Umur Adam setelah memperanakkan Set 800 tahun, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Ayat 5. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun, lalu ia mati. Ayat 6. Setelah Set hidup 105 tahun, ia memperanakkan Enos. Ayat 7. Dan Set masih hidup 807 tahun setelah ia memperanakkan Enos, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 8. Jadi Set mencapai umur 912 tahun, lalu ia mati. 9. Setelah Enos hidup 90 tahun, ia memperanakkan Kenan, dan Enos masih hidup 815 tahun. Setelah ia memperanakkan Kenan, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Enos mencapai umur 905 tahun, lalu ia mati. Ayat 12. Setelah Kenan hidup 70 tahun, ia memperanakkan Mahalalel, dan Kenan masih hidup 840 tahun. Setelah ia memperanakkan Mahalalel, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Kenan mencapai umur 910 tahun, lalu ia mati. Ayat 15. Setelah Mahalalel hidup 65 tahun, ia memperanakkan Yared, dan Mahalalel masih hidup 830 tahun setelah ia memperanakkan Yared, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Mahalalel mencapai umur 895 tahun, lalu ia mati. Setelah Yared hidup 162 tahun, ia memperanakkan Henok. 19. Dan Yared masih hidup 800 tahun setelah ia memperanakkan Henok, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 20. Jadi Yared mencapai umur 962 tahun, lalu ia mati. 21. Setelah Henok hidup 65 tahun, ia memperanakkan Metusalah. Ayat 22. Dan Henok hidup bergaul dengan Allah selama 300 tahun lagi setelah ia memperanakkan Metusalah, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 23. Jadi Henok mencapai umur 365 tahun. 24. Dan Henok hidup bergaul dengan Tuhan, lalu ia tidak ada lagi, sebab ia telah diangkat oleh Tuhan. 25. Setelah Metusalah hidup 187 tahun, ia memperanakkan Lamek, dan Metusalah masih hidup 782 tahun setelah ia memperanakkan Lamek, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 27.
Jadi Metusala mencapai umur 969 tahun, lalu ia mati. Setelah Lamek hidup 182 tahun, ia memperanakkan seorang anak laki-laki 29 dan memberi nama Nuh kepadanya. Katanya, anak ini akan memberi kepada kita penghiburan dalam pekerjaan kita yang penuh susah payah di tanah yang telah terkutuk oleh Tuhan. Ayat 30. Dan Lamek masih hidup 595 tahun setelah ia memperanakkan Nuh, dan ia memperanakkan anak-anak lelaki dan perempuan. 31. Jadi Lamek mencapai umur 777 tahun, lalu ia mati. 32 yang terakhir, setelah Nuh berumur 500 tahun, ia memperanakkan Sem, Ham, dan Yafet. Saudaraku, ada dua hal yang penting di dalam kitab Kejadian 5 ini yang harus kita ingat, bahwa ada manusia tertua yang bernama Metusala yang paling panjang umurnya di bumi sampai hari ini. Belum ada yang menandingi, yaitu Metusala berumur 969 tahun. Kalah sama Adam, saudaraku. Umur Adam cuma 930 tahun, tapi umur Metusala paling tua di dunia, 969 tahun. Kemudian saudaraku, di firman ini kita akan membahas tentang seorang Henokh. Dalam pasal 5 ini kita lihat silsilah Adam sebagai nenek moyang yang menurunkan bangsa Israel, ya, langsung, ya, dari Adam ke Set, tidak lagi membicarakan Kain dan Habil. Kain dan Habil tidak lagi disinggung. Silsilah di sini ditulis sampai kepada Nabi Nuh dan ketiga anak Nuh. Itu yang di ayat 32. Nah, silsilah ini ada hal yang menarik terkait dengan istilah gambar dan rupa Tuhan, ya. Jadi ada beberapa yang kita dapati keistimewaan dalam keturunan Adam ini, seperti pada Henokh yang tidak mati tetapi dia diangkat oleh Tuhan ke surga. Perlakuan istimewa dari Tuhan kepada Henokh adalah karena Henokh hidupnya bergaul dengan Tuhan di sepanjang usianya. Memang tidak ditulis di sini bagaimana caranya bergaul dengan Tuhan. Intinya ada hubungan yang sangat intim, mesra, dekat dengan Tuhan. Saudaraku, bila hidupmu ingin diangkat Tuhan, baik di bumi ini maupun nanti pada akhir zaman, jangan kau jadikan Tuhan itu second choice. Jangan kau jadikan Tuhan itu ban serep. Tapi istimewakanlah Tuhan di waktumu, di hatimu, di perhatianmu. Sapalah dia setiap ada waktu. Panggillah dia untuk selalu melekat di hatimu setiap saat. Dalam waktu kita butuh pertolongan ataupun tidak sedang butuh, panggillah namanya, rindukanlah namanya, pikirkanlah dia. Betapa penting mempelajari, saudaraku, karakter seseorang sebelum kita bergaul, ya, sebelum seseorang kita jadikan teman. Karena peran yang dimainkan oleh teman atau sahabat, tingkah lakunya, karakternya bisa tanpa sadar memasuki hidup kita, mempengaruhi kehidupan kita. Pergaulan buat sebagian orang banyak sekali menentukan masa depan. Dan banyak ada pepatah mengatakan, saya bisa mengenal pribadimu dengan mengenal siapa teman bergaulmu.
Saya bisa tahu pola pikirmu dan aktivitasmu dengan mengenal siapa temanmu bergaul. Pola pikir dan aktivitas itulah yang mencetak masa depan kita. Jadi kalau saudara, saya dulu waktu kecil, orang tua saya menasihati saya waktu saya masih gadis, mengatakan dalam bahasa daerah kami, ya bergaullah dengan orang-orang yang baik, orang-orang yang hebat, orang-orang yang maju. Kalau kau bergaul dengan orang sembarang orang, nanti maaf nih ya, bukan saya menghina tukang becak, tapi itu istilahnya di sana zaman dulu. Kalau kau bergaul dengan tukang becak, nanti kau pasti dapat suami tukang becak. Nah, saya nggak mau hidup saya susah, saudaraku. Jadi saya perhatikan nasihat orang tua saya, memang tidak mudah. Nah, saya ingin bergaul dengan orang hebat. Tentu orang hebat pun tidak mau juga sembarangan bergaul. Dia juga nggak mau bergaul, dan jarang orang hebat itu mau bergaul dengan orang-orang rendahan. Nah, tetapi saudaraku, masih ada jalan lain. Kita bisa bergaul dengan mereka melalui karya-karya orang hebat. Kita pelajari, kita tiru, kita sungguh-sungguh perhatikan. Nah, saya sendiri banyak dipengaruhi oleh buku-buku yang saya baca dari kesaksian-kesaksian orang-orang hebat, baik sebagai hamba Tuhan maupun sebagai negarawan ataupun sebagai teknokrat. Ya, bergaul dengan orang hebat di dunia ini memang sudah sedemikian susah kalau dengan orang hebat. Apalagi kalau kamu kehidupannya sulit. Nah, namun saudaraku, bergaul dengan di dunia ini masih terbatas keagungannya, terbatas kebanggaannya. Tetapi kita bisa bergaul dengan Tuhan untuk mengangkat hidup kita. Apapun pendidikanmu, mau tidak ada sekolah. Ada teman saya pernah tanya, sekolahmu apa? Dia bilang S3. Ya, SD, SMP, SMA. Dia bilang seperti sambil dia ketawa ngakak S3. Nah, jadi bahkan ada lagi dia singkat sama saya, sampai apa dia bilang, SMA aja tidak selesai. Dia bilang seperti itu. Jadi nah saudaraku, tapi bergaul akrab dengan Tuhan, ya, tidak perlu saudara memaksakan diri dengan harus mengusahakan ada ijazah SD, SMP, SMA atau harta. Tuhan sangat rendah hati, meski dia Tuhan yang maha segalanya, tangannya selalu terbuka kepada umatnya untuk menerima kita diajar. Kapan kita mau ngomong, kapan kita mau diskusi, kapan kita mau bertanya banyak hal, Tuhan selalu ada waktu untuk kita. Bergaul erat dengan Tuhan, saya katakan sama dengan berjalan bersama Tuhan. Itulah Immanuel. Bergaul erat dengan Tuhan artinya kau bersekutu setiap saat, berbincang-bincang dengan Tuhan, bercakap-cakap dengan Tuhan, meski kau tidak lihat fisiknya, meski kau tidak tahu jaraknya, tapi di hatimu dia dekat, berbisik, bahkan hanya di hatimu pun kau ngomong, kau bisa berbincang-bincang. Dan seringkali ketika kita, saudaraku, ngomong-ngomong di dalam hati ada yang menyambut. Nah, karena hati manusia adalah jendela Tuhan untuk berbicara. Jadi bergaul erat dengan Tuhan artinya bisa kita lakukan setiap saat, setiap hari, tanpa ada limit, tanpa ada batas waktu, tanpa perlu tempat yang khusus. Saudaraku, seringkali kita hanya ngomong sendiri, tidak memberi waktu untuk mendengar suara Tuhan. Jadi kalau kau mau bergaul erat dengan Tuhan, bersekutulah dengannya melalui penyembahan, melalui baca Alkitab, melalui doa. Saudara kalau berdoa, jangan asal terocos aja. Setelah kamu baca Alkitab, renungkan firman Tuhan itu. Saudaraku,
ada satu kesaksian dari seorang hamba Tuhan yang bernama George Muller. Dikatakan saudaraku, dia meninggal dalam usia 93 tahun 10 bulan. Dia seorang hamba Tuhan yang luar biasa berdoa. Dan doa-doanya ini hebatnya semua dia catat. Nah, hamba Tuhan yang terkenal ini saudaraku di tahun 1800-an menulis di akhir hayatnya bahwa hampir 100% dari semua doa yang pernah dipanjatkannya dijawab Tuhan. Ada kurang lebih 50.000 doa pergumulannya yang terjawab. Hanya ada satu orang yang dia doakan belum dijawab waktu dia meninggal, supaya menyerahkan diri kepada Tuhan. Tetapi sesudah dia meninggal, akhirnya orang yang didoakan ini benar-benar menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. George Muller tidak pernah tahu bahwa sesungguhnya 100% doanya dijawab oleh Tuhan. Apa rahasia keberhasilan Muller ini? Dulu dia setiap bangun langsung berdoa. Tapi kemudian dia rubah. Setiap bangun dia baca Alkitab, dia angkat Alkitab ini, dia katakan, Tuhan, aku mau dengar suaramu, berbicaralah kepada hambamu ini, ajari aku Tuhan. Maka dia membaca Alkitab. Lalu setelah dia baca Alkitab, dia renungkan. George Muller selalu mendengar suara Tuhan di hatinya, di pikirannya, dan setelah itu barulah dia berdoa. Maka doa-doa yang dia panjatkan adalah doa-doa yang penuh kuasa. Doa itu pasti dijawab oleh Tuhan karena doa itu datang daripada Tuhan. Saudaraku, memang mendengarkan suara Tuhan banyak sekali orang merasa asik. Tapi tidak peduli apapun gerejamu, kalau engkau membaca Alkitab secara teratur dan memberi waktu merenung, kau dengarkan di pikiranmu dan di hatimu, Tuhan akan berbicara. Semua orang tidak harus menjadi nabi. Semua anak Tuhan bisa mendengarkan suara Tuhan. Tidak ada keistimewaan dari orang lain dibanding dirimu. Engkau juga istimewa, apapun sekolahmu, apapun statusmu. Tuhan mau mendengar engkau berbicara. Bacalah firman itu, berdiam dirilah sejenak, renungkan dan berkomunikasilah dengan Tuhan. Karena Tuhan sudah berfirman, saudaraku. Dia katakan, domba-dombaku mendengar suaraku, maka domba-dombaku mengenal suaraku. Aku pun mendengar suara domba-dombaku dan aku mengenal domba-dombaku. Jadi kesimpulan saudaraku, bergaul dengan Tuhan seperti Henokh adalah ibadah secara teratur. Jangan saudara jadi hanya beribadah sekarang online, padahal sudah bisa offline. Ya, saudara harus beribadah, pergi ke gereja. Saudara harus melakukan berdoa setiap hari, menyanyi, bermazmur, berbahasa roh, berbuat apa yang diperintahkan Tuhan, mengagungkan Tuhan. Saudara harus melakukan hal-hal yang positif, hal-hal yang baik, hal-hal yang membangun, melakukan kasih, mudah mengampuni, rendah hati, dan kemudian bersaksilah untuk banyak orang. Kolose 2 ayat 6 mengatakan, kamu telah menerima Kristus Yesus Tuhan kita. Karena itu hendaklah hidupmu tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia, tetap di dalam Dia. Jadi berarti kalau kita sudah menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, saudaraku, berarti tidak lagi kita berjalan menurut arah dunia. Dunia sering berjalan di jalan dosa. Kita tidak boleh ikut-ikutan, tidak boleh mengaminkan perbuatan dosa orang. Kita harus bisa berjalan di jalan yang benar, jalan yang kudus, meskipun jalan yang sepi yang tidak banyak dipilih orang. Henokh sesungguhnya, saudaraku, menurut cerita-cerita di Israel,
ada kesaksian-kesaksian di Israel bahwa di zaman Henokh sesungguhnya sudah terjadi aniaya rohaninya, sudah mengalami teraniaya melihat dosa-dosa manusia. Di Kejadian 3 kita tahu bahwa manusia sudah jatuh ke dalam dosa, dan terus kemudian Kain membunuh Habil, dan kita lihat akhirnya di Kejadian 6 Tuhan menghancurkan bumi dengan air bah karena kelakuan manusia sudah rusak, kata Alkitab. Jadi ini sudah dimulai di dalam kehidupan Henokh. Henokh adalah nenek buyut daripada Nuh. Jadi habis Yared anaknya Henokh. Henokh anaknya Metusala yang umur panjang tadi. Anak Metusala adalah Lamekh. Atas anaknya Lamekh adalah Nuh. Jadi Henokh adalah nenek buyut, kakek buyut daripada Nuh. Dan inilah nanti yang menurunkan keturunan Israel. Saudaraku, marilah kita berjalan bersama Tuhan di tahun 2022 ini, atau tahun Ibrani 5782. Kita tidak berjalan sendiri, saudaraku. Hawa itu meski dia mengambil buah, tetapi dia tidak mengatakan dia kekuatannya sendiri. Dia mengatakan ketika anaknya lahir, dia mengatakan ini adalah pertolongan daripada Tuhan. Oleh karena itu saudaraku, meski Kain tidak mengakui pertolongan Tuhan, dia berjalan menurut jalannya sendiri. Jangan kita ikuti karakter daripada orang-orang yang suka mengikuti jalan dunia, berjalan menurut pikirannya sendiri. Mari kita betul-betul hidup bergaul dengan Tuhan. Saudaraku, ada orang-orang hebat di bumi yang menikmati kebaikan Tuhan. Waktu itu di Amerika, saudaraku, ada berkumpul orang-orang kaya di bumi. Nah, dari segala raja-raja kekayaan itu, saudaraku, ketika mereka meeting di situ 20 tahun kemudian, saudaraku, ternyata meski banyak kekayaannya, mereka tidak hidup di dalam takut akan Tuhan. Mereka berjalan menurut jalan dunia. Mereka tidak bergaul dengan Tuhan. Mereka berjalan menurut pikiran sendiri. Masing-masing mencari jalannya sendiri. Akhirnya saudaraku, beberapa orang di antara mereka mati bunuh diri. Saya bacakan salah satu, ada 8 orang. Tahun 1923, sekelompok orang paling sukses bertemu di hotel Edgewater Beach di Chicago, Amerika Serikat. Secara keseluruhan kelompok ini menguasai kekayaan lebih banyak dari total perbendaharaan di Amerika. Tahun demi tahun mereka mengukir sukses. Ini soal berkat, saudaraku, berkat material. Di surat kabar dan majalah selalu meliput kisah-kisah keberhasilan mereka. Tetapi akhirnya saudaraku, salah satunya beruang investor terbesar di Wall Street, presiden dari Bank of International Settlement, kepala dari monopoli terbesar dunia, presiden dari perusahaan baja terbesar dunia, spekulan gandum terbesar dunia, presiden dari bursa saham New York, anggota kabinet presiden Amerika, presiden dari perusahaan gas terbesar dunia. Dari sudut pandang apapun, pria-pria ini telah menanjak ke puncak sukses. Mereka telah menemukan rahasia sukses untuk mendapatkan uang yang sangat banyak. Tetapi saudaraku, 27 tahun setelah perkumpulan itu, kita lihat saudaraku, namanya Jesse Livermore, investor terbesar di Wall Street itu mati bunuh diri. Nomor 2, Leon Fraser, presiden The Bank of International Settlements, juga mati bunuh diri. 3, Ivan Kruger, kepala dari monopoli dunia terbesar, mati bunuh diri. 4, Charles Schwab, presiden dari perusahaan baja terbesar, mati dalam keadaan bangkrut setelah hidup dengan hutang selama 5 tahun terakhir sebelum kematiannya. 5, Arthur Cutten,
spekulator gandum terbesar, mati di luar negeri dalam keadaan bangkrut. 6. Richard Whitner, Presiden The New York Stock Exchange, masuk penjara Sing Sing. 7. Albert Fong, seorang anggota kabinet presiden, dibebaskan dari penjara agar ia bisa mati di rumah. 8. Presiden dari perusahaan gas terbesar Howard Hewson menjadi gila. Akhir hidup mereka semua tragis. Demikianlah saudaraku, bila kita tidak menjadikan Tuhan jaminan keselamatan kita. Bapa begitu mengasihi manusia, tapi banyak manusia menolak rencana Bapa. Rencana Bapa memberikan kasih karunia, yaitu putranya yang tunggal, Yesus Kristus. Dialah juru selamat kita. Siapa yang percaya kepada Tuhan Yesus, dia tidak menolakmu, dia pasti menolongmu, dia pasti menjamahmu, dia pasti memberikan segala yang kau doakan. Sampai jumpa besok di Kejadian pasal 6. Tuhan Yesus memberkati. Jika engkau terberkati dengan firman ini, bagikanlah kepada semua orang lebih banyak. Silakan saudara like dan subscribe dan juga komen. Kita nanti saudara yang mengkomen terus-menerus akan mendapatkan piagam bahwa kita sudah pernah tamat membaca Alkitab bersama dari CBN. Mari kita bersatu dalam doa untuk firman ini. Tuhan, kami percaya Engkaulah keselamatan kami. Firman-Mu akan menyelamatkan kami. Kami bersyukur firman-Mu memberi kami kekuatan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkaulah segalanya bagi kami dalam nama Yesus. Amin. God bless you.